Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kami yang berbentuk PPT. Baiklah, sebelum itu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat diberi kesempatan untuk mempresentasikan dan menyaksikan hasil diskusi dari kami. Jadi di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Muhammad Iksal. Yang kedua Ripal Iskandi Akbari. Dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Fabiardana. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau menampilkan PPT seputar ANOVA satu arah. Baiklah, langsung saja masuk kepada pemateri pertama. Pemateri pertama, Saudara Muhammad Iksal. Saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang dimana yaitu ANOVA sampel berbeda. Pada dasarnya ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari lebih dari 2 kelompok. Penggunaan ANOVA kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Misalkan, jika kita ingin melihat pengaruh bentuk kemasan suatu produk terhadap penjualan, jika faktor yang menjadi perhatian kita untuk selanjutnya diuji adalah berupa satu faktor, misalnya pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita gunakan adalah satu arah. Selanjutnya kita melangkah pada slide selanjutnya, yaitu di sini ada contoh soal uji NOVA satu arah sampel berbeda. Adapun kasusnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit. 4 jenis kartu kredit dibandingkan sebagai berikut, yaitu ada Astra, BCA, Citi, dan Amex. Pada Astra yaitu ada 8, 7, 10, 19, dan 11. Pada BCA ada nilai 12, 11, 16, 10, dan 12. Citi 19, 20, 15, 18, dan 19. Dan yang terakhir yaitu Amex 13, 12, 14, 15. Apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya? Mari kita simak di slide selanjutnya. Penyelesaiannya yaitu pada Astra yaitu terdapat 8, 7, 10, 19, dan 11 seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kita melihat jumlah dari Astra yaitu semuanya 55. Ketika kita bagi 5 hasilnya 11. Kalau BCA hasilnya T sama dengan 61 dan N nya 5, dan dibagi 5 hasilnya itu 12,2. Begitupun Citi dan Amex selanjutnya. Dari tabel di atas, jumlah keseluruhan nilai T sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4, yaitu 55 dari jumlah Astra, 61 dari BCA, 91 dari Citi, 54 dari Amex, yang jumlahnya yaitu 261. SSE sama dengan SST kurang SSB, di mana 279,658 dikurang 149,08 hasilnya itu 130,6. Lanjut, adapun tabel ANOVA yang dibentuk yaitu ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, dan rata-rata kuadrat.
Dari antar grup V1 yaitu 4 kurang 193, jumlah kuadratnya 149,08, rata-rata kuadrat yaitu 149,08 dibagi 3, hasilnya 49,69. Sedangkan sumber keragaman dalam grup V2 19 kurang 4 yaitu 15, jumlah kuadratnya 130,6, rata-rata kuadrat atau mean square 130,6 dibagi 15, hasilnya 8,71. Adapun F hitungnya yaitu 5,71 dengan F tabel F sama dengan 3,29. Total dari derajat bebas yaitu 18, sedangkan jumlah kuadrat 279,68. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan terdapat perbedaan kartu kredit terhadap penggunaan yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada sub pokok ANOVA sampel berbeda. Terima kasih. Baiklah, jadi saya lanjut dari saudara Iksal. Baiklah, materi kedua saya sendiri yang akan membahas sub pokok yang kedua tentang asumsi setelah ANOVA. Baiklah, asumsi dasar dalam ANOVA. Sebenarnya asumsi dasar dalam ANOVA ini sangat terbagi atas bukan 4-5. Baiklah, saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama itu normalitas. Normalitas berarti nilai residual dalam setiap perlakuan atau grup yang terkait dengan nilai pengamat E1 harus terdistribusi secara normal. Jika normal, apabila ukuran sampel dan varian sama, maka uji ANOVA sangat tangguh terhadap asumsi ini. Apabila ukuran sampel dan varian terhadap asumsi ini, dampak dari ketidaknormalan tidak terlalu serius. Namun apabila ketidaknormalan tersebut disertai dengan ragam yang heterogen, masalahnya bisa menjadi serius. Terus yang kedua, kehomogenan ragam atau homoskedastisitas. Asumsi lain yang mendasari analisis ragam adalah kehomogenan ragam atau asumsi homoskedastis. Homoskedastis berarti bahwa ragam dalam nilai residual bersifat konstan. Asumsi homogenitas masyarakat bahwa distribusi residu untuk masing-masing perlakuan kelompok harus memiliki ragam yang sama dalam praktiknya. Ini berarti bahwa nilai Y1J pada setiap level variabel independen masing-masing beragam di sekitar nilai rata-ratanya. Terus yang ketiga, independensi atau kebebasan galat atau independen. Nilai residual dan data setiap pengamat satuan percobaan harus saling bebas, baik di dalam perlakuan itu sendiri atau di antara perlakuan. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, akan sulit untuk mendeteksi perbedaan nyata yang mungkin ada. Terus yang keempat, aditif. Pengaruh dari faktor perlakuan dan lingkungan bersifat aditif. Maksudnya tinggi rendahnya respon semata-mata akibat dari pengaruh penambahan perilaku dan atau kelompok. Terus yang terakhir, kesimpulannya dari keempat asumsi di atas, asumsi yang paling umum dilanggar adalah asumsi kehomogenan ragam. Apabila asumsi kehomogenan ragam terpenuhi, biasanya asumsi kenormalan juga terpenuhi. Namun hal sebaliknya tidak selalu terjadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai tentang analisis sesudah ANOVA. Jadi sebelum jauh kita membahas tentang analisis sesudah ANOVA, sedikit saya jelaskan, ini sudah dijelaskan oleh teman saya. ANOVA itu sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. ANOVA ini merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Jadi dia itu merupakan sebuah prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Jadi seperti itu. Kemudian
Adapun kegunaan dari ANOVA ini yaitu sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Ya, jadi dia tugasnya itu untuk menilai, untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Kemudian, analisis ANOVA itu sering digunakan pada penelitian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Salah satu contoh ANOVA itu, seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika dan kelas 6. Pada kelas 6, di mana penelitian tersebut kelas 6A diberi perlakuan A, kelas 6B diberi perlakuan B, dan kelas 6C diberi perlakuan C. Setelah adanya perlakuan selama 1 semester, kemudian dibandingkan hasil belajar sebuah kelas 6A, B, dan C, masing-masing kelas jumlahnya berkisar antara 40 sampai dengan 50 orang. Kemudian salah satu ciri-ciri ANOVA, jadi ciri khasnya itu adalah adanya satu atau lebih variabel. Jadi jelas ciri-cirinya itu adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Ini seperti yang kita lihat pada contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini. Adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur trucks mesin? Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur trucks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ya, jadi seperti itu. Kemudian adapun jenis-jenis ANOVA, jenisnya itu adalah berdasarkan jumlah variabel faktor, independen variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel respons, dependent variabel atau variabel terikat. Pembagiannya itu adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat, jadi univariate, jadi terbagi atas 3, univariate or one way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Untuk yang kedua, univariate two ways analysis of variance, apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Untuk yang ketiga, universe multi-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Untuk multivariate, jadi multivariate ini terbagi juga. Jadi terbagi atas 3. Multivariate one way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Untuk yang kedua, multivariate two ways analysis of variance, apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Untuk yang ketiga, yaitu multivariate multi-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada 2, lebih besar 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Ya, kemudian adapun jenis-jenisnya, yaitu menggunakan prinsip ini, seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama itu repeat measure analysis of variance. Yang kedua itu analysis of covariance, atau biasa disebut ANCOVA. Yang ketiga multivariate analysis of variance, yang biasa kita sebut MANCOVA. Jadi untuk analisis sesudah ANOVA itu, jadi analisis setelah ANOVA post Hoc. Jadi analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA post Hoc dilakukan apabila hipotesis nol ditolak. Kemudian fungsi, ya. Fungsi analisis setelah ANOVA itu adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknis analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Tukes, HSD, Benofrit, Sidak, Chef, Dunn-Shellen, dan lain-lain. Yang populer dan yang sering digunakan adalah Tukes HSD. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi
kami bertiga, yaitu yang pertama itu apa itu analisis satu arah, ANOVA satu arah. ANOVA satu arah itu atau analysis of variance adalah salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variannya. Sedangkan menurut Teguh Wahyono dalam bukunya One Way, ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variasi satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif dengan sebuah variabel independen sebagai variabel faktornya. Terus ANOVA sampel berbeda. Pada dasarnya ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari lebih dari dua kelompok. Penggunaan ANOVA kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Terus asumsi dasar ANOVA. Yang pertama normalitas. Yang kedua kehomogenan ragam. Yang ketiga independensi. Yang keempat adiktif, dan yang terakhir kesimpulannya analisis sesudah ANOVA. Di sini dilakukannya analisis setelah ANOVA apabila hipotesis yang kita lakukan itu nol atau ditolak. Fungsinya analisis ANOVA ini adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F itu yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila FD itu menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Jadi sekian dari kesimpulan kelompok kami. Dengan sudah dibacakannya kesimpulan, maka berakhirlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.